saya katakan sekarang kita orang Muhammadiyah tidak pusing lagi. Mengapa demikian? Karena tanggalan kita itu sudah sifatnya berlaku untuk global. Jadi orang Malaysia, orang Indonesia, orang Inggris itu podo satu hari satu tanggal. Oke, jadi kita lihat dalam kalender hari raya posone kapan mulai. Itu kita sudah yakin itu, dan tidak akan berubah. Beda kali tanggalan dia. Tanggalan selain Muhammadiyah itu mungkin masih berubah. Bapak sebabnya apa itu sebabnya? Masih tergantung ru'yah. Walaupun ru'yahnya itu tidak mesti berhasil. Itu permasalahan. Tanggalannya sudah bikin, tetapi belum tentu. Saat ini kalau gambar ini, ya, saya tadi mencatat ini permasalahan. Ambillah contoh awal Ramadan yang akan datang menurut kalender Muhammadiyah yang kalendernya sudah global, itu menentukan, ini sudah kita ketahui, sudah diumumkan, kita sudah membaca pengumuman, sudah melihat kalender, tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret. Yakin belum? Nomor yakin? Yakin. Nah, untuk tanggalan lain seperti kalender yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, untung dalam kalender itu tercatat, tertulis, tercetak sama dengan Muhammadiyah. Tetapi itu belum yakin, Pak. Belum yakinnya bagaimana? Karena itu masih ditentukan ya, kalendernya sudah ada, tetapi ru'yahnya itu dilakukan tanggal 29 Sya'ban. Ya, tanggal 29 Sya'ban. Kalau nanti tanggal 29 Sya'ban itu diputuskan melihat bulan, itu berarti tanggal satunya sama dengan kalender global Muhammadiyah. Ngawali Ramadan podo.
Ini kemungkinan, tetapi belum pasti karena ru'yahnya belum dilaksanakan, baru dilaksanakan nanti tanggal 29 Sabar di Ramadan. Lalu salahnya bagaimana? Salahnya itu jadi tanggal 1 Syawalnya bodoni kapan? Baru menurut Muhammadiyah itu sudah pasti. Bodoni atau tanggal 1 Syawal jatuh pada tanggal 30 Maret. Sedangkan Kementerian Agama, kalender Kementerian Agama, tanggal 30 Maret itu masih termasuk bulan Ramadan, hari yang ke-30. Nah, ini posone sama libur. Nek menurut kalender Kementerian Agama ini posone 30. Apakah sudah pasti? Muhammadiyah sudah pasti. Nenek kalender lainnya belum pasti karena ru'yahnya baru dilakukan tanggal 29 Ramadan. Jadi nek ru'yah itu akhir bulan tanggal 29. Jadi tanggal 29 lalu hari raya dan Kementerian Agama atau tanggalan Kementerian Agama tanggal 30 ketika Muhammadiyah hari raya dan hari raya tanggal 1 Syawal itu menurut kalender itu masih tanggal 30 Ramadan. Jadi menurut kalender itu sudah selisih 1 hari. Selisih 1 hari. Tetapi itu pun belum pasti. Mengapa belum pasti? Masih menunggu ru'yah. Ru'yahnya dilakukan pada tanggal 29. Nah, ini kadang-kadang repot juga. Ini permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam ru'yah. Jadi belum pasti. Oleh karena itu, ya, bagi kita harus yakin bahwa tanggalan Muhammadiyah itu yang sudah berlaku global itu bisa dipertanggungjawabkan untuk dipegangi dan dilaksanakan. Ampun bingung malih. Ini banyak terjadi di kawan-kawan kita itu puasanya 29 hari, umpamanya tahun ini 29 hari. Jangan kemudian kita
menyanggupi khotbah tanggal 1 karena ini tanggal 30 Maret ya nek tanggalan dia kata sih poso tanggal hari raya ini tanggal 1 ampun ngoten beliau wong posone wis rampung bojone wis mangu kok sesuk isih khotbah wonten apa mboten kata wong wis bodoh jadi ora yakin bojone sesuk isih khotbah. Ini banyak terjadi. Ini harus kita pegangi. Jadi ini jemaah yang berbahagia sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan ya, yang mesti harus kita ketahui. Ketika kita memahami satu dalil ya, memahami satu dalil itu harus disertai dengan pengetahuan. Contohnya apa? Ketika kita membaca ayat Al-Quran tentang puasa Ramadan, itu surat Al-Baqarah ayat berapa? 183, 184, 185 dan ada lagi seterusnya. Ketika kita mengetahui ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita baru tahu ada kewajiban puasa, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Timbul pertanyaan, kapan kita harus berpuasa? Lalu dijelaskan ayat sesudahnya, ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Masih bertanya lagi, kapan hari yang telah ditentukan itu? Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, syahrul Ramadan, 1 Ramadan. Apa kemudian kita sudah paham dengan ayat itu syahrul Ramadan? Masih timbul pertanyaan lagi, kapan terjadinya tanggal 1 Ramadan? Ini saya sampaikan tadi, kapan terjadinya tanggal 1 Ramadan? Jadi masih timbul pertanyaan lagi, masih timbul lagi ayyaman ma'dudat, hari Ramadan. Lalu bulan Ramadan itu umurnya berapa atau berapa hari? Itu
harus dijawab. Ya, permasalahan sebenarnya harus dijawab. Ramadan itu umurnya berapa sekarang? Umurnya berapa? Dalam hadis itu dijelaskan oleh Rasulullah, kadang-kadang umur bulan itu 29 dan kadang-kadang umur bulan itu 30 hari. Ini syar'i, ketentuan syar'i. Sekarang kalau kita bandingkan dengan kalender Masehi, itu tidak pasti. Siapa yang menentukan? Nah, itu bukan syar'i lagi, itu ditentukan oleh orang lain, oleh seseorang, dan itu tidak pakai musyawarah lagi. Ini bedanya. Berapa sebabnya kalau dalam umur bulan Masehi itu ada yang bilang ada yang 30 hari per bulan saya, ada yang 31 hari, bahkan ada yang 28 dan 29. Itu sudah sepakati. Internasional pakai itu Masehi. Walaupun dipikir-pikir loh, ini sing 28 kok disik orang dikenalnya aja yang 30, yang 31, dan kelebihannya atau di rata-rata 30, dan kelebihannya dikasih tulis yang satu. Tapi ini sampai seberapa urusan awet dhewe, nyatane awet dhewe yang melu. Mengapa kita ikut? Nah, karena kita tidak ikut kacau. Seperti dalam tanggalan Hijriyah yang lalu, kita tahu kalau tanggalan Hijriyah itu berbeda-beda. Karena yang dipakai pun berbeda-beda. Bisa itu laporan Bapak dan Ibu ini. Saya lebih kurang 10 tahun sebetulnya ikut menjadi badan hisab, anggota badan hisab, baik di PPA, Pengadilan Tinggi Agama, karena saya adalah warga pengadilan agama, dan lama di Jawa Timur. Itu kemudian kita mengetahui bahwa yang dipakai oleh Jawa Timur ini nek kisah yo ada kurang lebih 29 metode untuk hisab. Jadi masing-masing pondok itu punya kitab andalan, punya kitab sendiri yang dipegang.
Muhammadiyah juga punya sendiri, sehingga wajar nek hari raya selama ini niku berbeda. Kadang-kadang awal ini bingung, tidak usah bingung, dan kita yakini sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Muhammadiyah. Kita yakini di samping itu banyaknya permasalahan yang tadi, maka dengan demikian kemudian menjadi pemikiran Muhammadiyah, kalau demikian terus bagaimana? Banyak energi yang terbuang. Contohnya apa? Misalnya merapat isbat yang diadakan oleh Departemen Agama itu mesti tanggal 29 bulan sebelumnya untuk menentukan tanggal 1 bulan berikutnya. Dan saat ini anggota ini anggota badan hisab maksudnya berasal dari NTT, biaya berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan NTT ke Jakarta, berapa yang digunakan? Jadi banyak. Dari Aceh berapa yang digunakan? Dan seterusnya. Belum lagi kepastiannya belum dijamin. Maka energi banyak dikeluarkan. Nek Muhammadiyah sudah lama meskipun diundang tidak hadir, karena sudah mempunyai pegangan tersendiri yang terpastikan. Cara yang berbahagia, ini banyak permasalahan-permasalahan yang mesti harus kita ketahui terkait dengan penentuan awal Ramadan. Tetapi alhamdulillah kita sudah punya pedoman, yaitu kalender Hijriah global tunggal yang menentukan tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal Pak, tanggal 1 Maret. Ibu supaya baru betul ya, eling-eling. Sedangkan untuk Syawal ya, Muhammadiyah menentukan, kalender Muhammadiyah menentukan bahwa tanggal 1 Syawalnya jatuh pada tanggal pinten mau 30 Maret. Niki eling-eling, ampun ngati lali. Dengan demikian saya juga mengingatkan, kalau kita sudah berhari raya tanggal 29, jangan menerima order untuk khutbah tanggal yang lain. Sebenarnya awalnya itu menapa, tapi dilihat oleh orang lain. Lupa itu ini betul saiki kok. Ini yang perlu saya sampaikan karena ini pokok dan ini juga termasuk materi tajik
maka ini harus saya sampaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ya tadi kita mulainya sudah jam 7.04. Ya tidak apa-apa, ini masih ada 5 menit. Barangkali ada yang bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Tuan-tuan saya hadirkan mungkin bapak-bapak ini remaja-remaja Muhammadiyah. Ada yang bertanya? Ibu-ibu sering tanya? Alhamdulillah. Berarti inti yang saya sampaikan sudah dimengerti. Alhamdulillah. Yang penting awal Ramadan tanggal 1 Maret, hari raya tanggal 30 Maret, puasa kita 29 hari. Ampun bingung. Oke, ampun bingung. Kalau tidak ada yang bertanya ya saya sudahi ya. Karena ini menurut jadwal sebenarnya jam 7, mulainya menitnya jam 6 sampai minggu. Ya tidak apa-apa, tetapi apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang penting harus kita pegangi, karena itu menyangkut juga ketentuan syar'i, yaitu terkait dengan bulan Ramadan, kapan memulai dan kapan mengakhirinya, atau dengan kata lain kapan 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nah, ini perlu disampaikan pada keluarga yang lain. Yang punya masjid ya sudah disampaikan berita ini, ya, sehingga nanti kita mengawali Ramadan tidak bingung. Oh, yang belum poso kok ala diri poso. Liyani hari raya, liyani turun hari raya kok ala diri hari raya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan akhirnya saya cukupi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.